Taimiyah sajalah Yulianto, langsung Ibnu Ya, Taimiyah sajalah, atau Syekhul Islam lah. ya, oke. Tauhid yang dibawa oleh para rasul itu ialah yang mengandung penetapan ibadah hanya kepada Allah semata dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, tidak berserah diri tawakal kecuali kepada Allah, tidak mencintai loyal melainkan karena Allah, tidak memusuhi kecuali karena Allah, dan tidak melakukan amalan kecuali karena Allah. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid semata-mata mengakui tauhid rububiyah apa. Ya intinya di mana kesalahannya kan itu semuanya semata untuk Allah gitu loh. Kan nggak ada yang salah gitu loh. Kalau tawasul ziarah kubur semata karena Allah, boleh apa ndak, Yulianto? Ziarah kubur. Ziarah kubur karena Allah Ta'ala. Ya tetap kita nyembahnya Allah, kita nggak menyembah kuburan. Kita Ya kalau mintanya tetap kepada kalau Allah. ziarah kubur boleh Ustadz kan, ya boleh ya karena Allah kan itu maksudnya sunnah. Oh, kalau tawasul, Tawasul juga boleh. dah. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu tauhidnya harus satu atau harus tiga? Ya, aku cuma mau bantah ini aja Ustadz. Tadi yang kata kata Anda kan yang katanya tauhid rububiyah apa buat orang kafir. Maksudnya bukan gitu Ustadz. Jadi Terus tauhid gimana? rubub saya ini ya saya artikan. Iya, iya, Tauhid iya. rububiyah tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah yang menciptakan hambanya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan mereka. Dengan kata lain, tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Nah, ini kelanjutannya. Jadi Hmm. orang-orang yang musyrik di zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi, Nasrani dan Majusi semua mempercayai jenis tauhid ini. Loh, Pak. loh, Enggak, nah bentar, bener Pak. bentar. Gini, ini Bentar, bentar, itu bentar. Yulianto, ya, bentar dulu. Ini antum udah jatuh pada kesalahan. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir syirik di zaman Nabi itu tauhid rububiyah, melakukan tauhid rububiyah, tapi kenapa mereka itu menyembah kepada selain Allah? Sudah tahu, ya kan? Sudah tahu bahwa apa namanya Allah lah yang menciptakan mereka, tapi kenapa nyembahnya kepada selain Allah? ya memang kayak gitu Ustadz. Itu orang-orang Yahudi Nasrani di zaman dahulu emang kayak gitu. Dia itu semuanya Islam, cuma dia beribadah gimana ya? Ya emang kayak gitu Ustadz. Jadi semuanya itu percaya kepada Allah, tetapi dia nyembahnya bukan selain Allah, gitu loh. Itu emang Enggak. udah zaman Nah, dulu. gini Terus gini. ini dia Ya, sambungannya ya, coba maaf ya. saya kupas dulu ya. Sebentar Kang Julianto, saya kupas dulu, saya Kang clearkan Rifan, dulu ya. kenapa Ini ya. Kang Kita Rifan kan nggak tidak nanya sama sama-sama. mereka gitu? Kenapa mereka nggak nyembah Allah padahal mereka Gini tahu, gini. Kang Rifan? Nah, ini gini. Kita sama-sama tidak hidup di zaman mereka. Jadi apa yang kita akan ketengahkan ini kan berdasarkan riwayat dan apa nukilan-nukilan dari beberapa kitab kan gitu ya. Cuman satu saja. Ketika mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan alam seisinya. Lah, faktanya mereka tidak menyembah Allah. Ini kan antara percaya dan tidak percaya. Ini kan tidak bisa menyatu. Antara berdiri dan duduk ini kan tidak bisa menyatu. Kalau berdiri ya berdiri, duduk ya duduk kan gitu ya. Ya jadi blundernya di situ. Blundernya tauhid rububiyah itu di situ. Terus yang pertama tadi dari apa yang sudah dipaparkan Kang Julianto itu saya sepakat bahwa kita harus semua karena Allah. Apa yang kita lakukan itu karena Allah. Ya itu semua aswaja setuju. Ada satu hal yang tidak disetujui ketika nanti dihuraikan. Ketika dihuraikan. Kalau semisalkannya kita aswaja itu kan ziarah kubur, tawasul dan semuanya itu kan karena Allah. Karena Allah kita lakukan, tidak pernah semata-mata karena makhluk itu masih hidup atau sudah mati, kan tidak ada niatan seperti itu. Makanya ini yang menyalahi aturan itu Kang Yulianto ya.
Iya, iya. Lanjut. Ya, cuman saya membantah tadi yang katanya rububiyah untuk orang musyrik. Maksudnya jangan kayak gitu. Jadi kelihatan kayak gimana ya, kurang kurang pas. Jadi kayak kelihatan ini. Jadi tauhid jenis rububiyah ini belum cukup menjadikan seseorang sebagai pemeluk agama Islam dan Loh, juga loh, belum loh, cukup untuk loh. menjamin kehormatan darah dan hartanya. Maksudnya di situ emang apa, orang dulu itu percaya kepada Allah tapi dia beribadahnya sesuai dengan selera mereka gitu, macam-macam gitu loh Ustadz. Ada yang nyembah patung gitu maksudnya Ya, ya, gitu. ya. Gini, Makanya terus Yulianto, ada Yulianto. tauhid uluhiyah gitu loh. Ginilah, simpelnya gini, simpelnya. Menurut versinya Yulianto, nah, seseorang bisa dikatakan Muslim itu ketika bagaimana? Ada orang kafir nih, biar masuk ke dalam Islam, biar dikatakan mukmin, biar dikatakan Muslim, syaratnya itu kan apa? Syaratnya itu apa? Harus syahadat ya. Syahadat. Nah, Ya, syahadatnya itu berarti tauhid ya, harus bertauhid ya, ya, ya. bertauhid. Bertauhidnya itu satu atau tiga? Ya kan nggak cukup cuman bertauhid dia percaya kepada Allah Iya, maksudnya gitu. Kan iya, harus iya, iya, prakteknya iya. dengan Iya, tauhid uluhiyah. gini. Adalah Iya, 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 prakteknya iya. ibadah gitu Oh, loh. gini. Kan simpel kali. Kalau orang mau masuk Islam, ya kan? Ya, Kan harus bertauhid nih. Mengucapkan dua ya, kalimat syahadat. Isi dari dua kalimat syahadat itu kan bertauhid, ya kan? Nah, tauhidnya itu ya. satu atau tiga? Ya kalau tauhid itu satu Ustadz, itu kan cuman untuk dalam rangka untuk memahami aja, nggak dibagi juga nggak masalah. Kan tadi udah yang tercantum versi yang Ibnu Taimiyah tadi semuanya. Berarti tauhid itu, berarti tauhid itu satu ya Yulianto ya, bukan tiga ya? Ya, ya Oh satu. gitu. Ya. Alhamdulillah udah taubat antum. Alhamdulillah. Ya, Sabatanallah wa Baik, kalau kamu Untuk benar. Bang Bang Ilianto, nggak ada yang ini, nggak ada yang Bang ini. Ilianto. Ya, Jadi kalau boleh saya tambahin bahwa em, kafir Quraisy itu Bang Yanto bilang mereka meyakini tauhid rububiyah ya, tapi iya, mereka tidak meyakini tauhid uluhiyah, benar? iya, Benar. Perlu harus tahu Bang, kafir musyrikin itu mereka itu tidak meyakini tauhid rububiyah. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang itu? Jadi sebelumnya kita harus paham dulu tentang konsep rububiyah itu kan. Rububiyah itu kalau secara kesimpulannya yakni meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur bahwa segala gerakan, segala perbuatan itu semuanya yang Allah gerakkan, baik memberi manfaat ataupun tidak, kan begitu. Ya kan? Jadi orang-orang kafir musyrikin ini mereka itu meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Itu yang mereka yakini, itu satu. Tetapi di sisi lain mereka juga meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah itu dapat memberi manfaat. Gitu. Jadi, nah di sini tidak bisa disebut sebagai rububiyah. Mereka tidak bisa disebut dengan rububiyah. Contoh seperti ini. Saya menyembah dua Tuhan. Menyembah Allah dan menyembah patung. Itu kan ada syirik di uluhiyahnya. Kan gitu. iya, Nah, di kafir musyrikin juga gitu. Kafir musyrikin meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam. Tapi di sisi lain mereka juga meyakini bahwa patung mereka itu dapat memberi manfaat dan mudarat. Nah, di situ kan mensyirikkan. Mereka mensyirikkan bahwa ada eksistensi ataupun zat lain yang dapat memberi manfaat dan mudarat secara tersendiri selain Allah. Itu mereka mensyirikkan di rububiyah. Begitu. Jadi kita tidak bisa menyebut mereka rububiyah. Ya, mereka meyakini bahwa mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Tetapi mereka tidak disebut rububiyah karena mereka syirik di rububiyah gitu. Gitu kan. Jadi ini di mana ayat dalilnya? Sebentar. Dalam tafsir At-Tabari mengenai ayat surah
194. Jadi ayat innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsal falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Bahwa sungguh orang-orang yang tad'una min dunillah, ya, meminta kepada selain Allah. Siapa itu mereka? Ibadun amsalukum. Ini hamba-hamba yang sama seperti kalian, kata Allah. Fad'uhum falyastajibu. Berdoalah kepada mereka. Falyastajibu, hendaklah mereka dapat memberi jawaban. Nah, di sini disyarah. Disebut yang di sini. In kuntum, dalam tafsir Tabari, in kuntum shadiqina annaha tadarru wa tanfa'u wa annaha tastaujabu minkumul ibadah linaf'iha iyakum. Gitu. Jika kalian meyakini, jika memang benar yang kalian yakini bahwa patung-patung tersebut dapat memberi manfaat, dapat memberi mudarat, dan dapat mengistajab doa kalian, maka sembahlah. Ya gitu. Jadi Tuhan menyanggah di sini, Allah menyanggah. Jadi orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat dan mudarat. Terus dibantah di Allah. Jika ifa in kuntum shadiqina annaha tadurru wa tanfa'u fa annaha tastajibu minkumul ibadah linaf'iha iyakum falyastajibu. Jika kalian memang meyakini bahwa sesembahan itu dapat memberi manfaat dan mudarat, maka sembahlah. Nah gitu. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kafir musyrikin itu sebenarnya mereka mensyirikkan Allah di rububiyah. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengatakan apakah kafir musyrikin itu pada masa jahiliyah meyakini Allah sebagai pencipta? Iya. Apakah bisa disebut rububiyah? Tidak. Kenapa? Mereka mensyirikkan di rububiyah gitu. Nah, di sini letak kesalahan yang sering kami. Dan saya juga sempat berdiskusi dengan beberapa salafi-salafi yang maksudnya yang tingkatan atas, yang ahli lah ya. Mereka demikian yang mereka pahami. Dan ini sangat bertolak belakang dengan salafi Wahabi yang diajarkan di Indonesia gitu. Itu Kang. Gimana Dan Yun? pembagian tentang kafir-kafir itu Bang, sebenarnya ada, sebentar ya saya buka kitabnya ini. Ada pembagian-pembagian. Jadi tidak semua orang kafir musyrikin itu meyakini rububiyah. Sebentar. Nah, di sini. Jadi orang-orang kafir yang dalam Al-Qur'an itu ada beberapa sinfun ataupun pembagian-pembagian atau golongan-golongan. Ada orang kafir yang tidak meyakini rububiyah sama sekali. Man kana yang kiru rububiyata wujudillahi aslan. Mereka tidak meyakini adanya eksistensi Tuhan sama sekali, itu tidak ada. Siapa di sini? Nah, surah Al-Asy'ara ayat 23. Qala fir'auna wa rabbul alamin. Jadi Fir'aun dan apa Tuhan sekalian alam. Jadi dalam ayat ini mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan sama sekali. Kemudian ada pembagian lain, yakni fasinfun minhum angkarul khaliq wal ba'ts wal i'adah wa qalu bitabi'il muhyi wad dahri wal munfi. Yani mereka yang mengingkari pencipta, hari kebangkitan gitu. Nah, ini juga mereka mensyirikkan di rububiyah. Ada juga mereka meyakini bahwa Allah sang pencipta, adanya sang pencipta. Nah, tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, ini dalam surah Yasin ini, wa ma daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Dalam ayat ini dijelaskan mereka, ayat orang-orang di sini itu mereka meyakini bahwa Allah pencipta. Tapi mereka mengingkari bahwa Allah dapat mewujudkan alam kebangkitan gitu di yaumil qiyamah. Itu mereka ingkari. Jadi ada beberapa pembagian. Tapi kesimpulannya semuanya mereka tidak berrububiyah. Gitu, Kang. Gini. Biar Yulianto jangan kebingungan dengan pemaparan itu. Banyak kali soalnya kan. Izin Maaf. Ya Rifan, biar Yulianto ada temannya. Kalau boleh ini usul itu naikkan Wahyudin sama siapa satu tadi itu Muhammad bin Siapa? Kasir. Ojik. Tadi Ojik ada, cuman udah ndak ada lagi. Udah. Bib. Gini. Soalnya. Yai, saya pantau dari bawah dulu sebab saya mau bikin kopi. Kita bagi ruang dulu untuk mereka naik ya. Kalau tak ada nanti saya naik lagi. Ya. Oke. Santai dulu. Ini Bang Wahyudin Abu Amir saya undang ya. Tuh udah diundang, naik dong. Wahyudin Abu Amir. Ojik sebetulnya mah harus naik itu.
Karena tapi Wahyudi ojek atau jadi penakut sekarang. Muhammad bin Azwir ya. Coba Ini naik. Azmir Contoh juga lain, Muhammad Azmir. contoh lain Saya sebagaimana yang dikatakan Bang Yai Rifan bahwa rububiyah dan uluhiyah itu sebenarnya konsepnya satu. Di mana kita bisa buktikan contoh pertanyaan di alam kubur. Apa yang ditanyakan? Man rabbuka? Kan tidak ada ditanyakan man ilahuka. Itu tidak ada itu. Yang ditanya man rabbuka, rububiyah gitu tanya. Jadi kalau seandainya rububiyah saja mana rabbu itu, nah, maka sungguh orang-orang kafir musyrikin bisa menjawabnya. Man rabbuka? Siapa rububiyahmu? Kalau kita artikan begitu. Maka kafir musyrikin bisa menjawab. Namun nyatanya tidak. Rububiyah dan uluhiyah itu konsepnya tetap satu. Nggak bisa, itu saling mulazamah lah bahasanya. Nggak bisa dipisahkan Nggak seperti bisa yang tadi dipisahkan. seperti yang Ya, memang nggak bisa dipisahkan itu kan cuman pernah dengar jadi buat orang-orang yang mungkin kayak dukun gitu loh Ustadz. Dia kan percaya masih kepada Allah. Apa yang dia meminta kepada orang mati, meminta kepada kan zaman sekarang biarpun ya pasti masih ada lah kayak minta kepada jin itu kan pasti ada ya. Cuman untuk membedakan itu loh. Ya Itu, semuanya Pak. emang ya satu. Itu Pak Yulianto untuk cuman membedakan itu dapat dari kitab mana, coba tunjukin kitabnya. Ya bukan kitab sih, cuman kan secara faktanya kan memang demikian Ustadz. Jadi ada orang yang masih emang percaya kepada Allah, tetapi dia kan faktanya ada yang masih minta kepada jin. Itu kan memang fakta di lapangan masih ada, biarpun mungkin Iya, sedikit sekali Ya lah. Bang. Saya mau tanya itu kira-kira di zaman Nabi Muhammad ada gak tuh yang mendukun atau yang meminta kepada selain Allah atau yang menyembah berhala? Ada gak zaman Nabi? Ada, justru Ada. dulu malah banyak Ada. dulu. Kalau ada dan banyak, kenapa Nabi nggak pakai metode itu, tri tauhid? Berarti itu Muhammad bin Abdul Wahab lebih pandai dong daripada Nabi. Begitu kira-kira. Ya bukan gitu Ustadz. Ini kan tadi udah bilang sebenarnya itu satu kan versi Ibnu Taimiyah udah saya jelaskan. Ini kan cuma untuk mempermudah aja gitu loh. Nah, Kang Kalau Julianto, satu- saya simpulkan apa yang disampaikan Kang, jangan lupa catat ya. Begini ya, ini kesimpulan yang paling clear sekali. Kenapa? Apakah nanti bila ada pertanyaan marobuka, maka kafir musyrik itu kafir jahiliyah itu bisa menjawab Allah gitu ya? Itu kesimpulan dari Kang, jangan lupa catat. Kurang paham Ustadz. Ataupun kalau nanti itu. di akhirat. Lah itu masalahnya. Kalau mereka percaya bahwa Allah pencipta, maka nanti bila ditanya marobuka ya Allah jawabnya. Tapi kan seperti dia itu fakta ya. di lapangan dia beribadahnya Itu ya, nggak jangan kepada lupa Allah kata. kan pasti Bang udah Yulianto. susah. Yulianto. Kang, Iya. tentang rububiyah ini, tentang Tauhid rububiyah ini rububiyah. bukan semata-mata Nah, izin Ustaz, saya itu mau tanya, tauhid Lanjut, lanjut. rububiyah sama tauhid uluhiyah itu beda ndak? Yang antum tahu? Beda atau sama? Sama, cuman dia Lah kok ini kok berarti beda antum dengan penggagas tiga tauhid itu? Kitab beliau dia bilang begini nih, idkila laka isil farqo baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Kalau kamu ditanya apa bedanya tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah? Nah, ditanya nih, fakul kata Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka katakanlah kalau tauhid tauhidur rububiyah fi'lur rabb, mislul khalqi wal rizki wal ihya wal imatah wa inzalil mator wa imbatil nabat. Ya, semisal inilah tauhid rububiyah itu perbuatan Rob, perbuatan Tuhan. Menciptakan, terus apa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Terus dia bilang tuh, kalau tauhid ilahiyah, di sini dia bilang tauhid ilahiyah ya. Ya sudah, uluhiyah ilahiyah samalah. Fi'luka ayyuhal abad, itu perbuatan kamu wahai hamba. Semisal berdoa, takut, mengharap, tawakul, sampai ada kata istighosah. Nah, berarti ya menyembah hanya kepada, minta tolong hanya kepada Allah. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau kamu minta sakit, terus minta tolong ke dokter suntik buat obatin kamu, itu masih muslim, masih bertauhid uluhiyah enggak kamu? masih selama dia kan itu Ini sebagai dia bilang perantara lagi doang. nih. Kalau kamu bilang masih lah, Muhammad bin Abdul Wahab bilang enggak, tauhid uluhiyah itu
itu semata-mata ya minta kepada Allah. Kok kamu minta ke dokter ini? Ya Istighosah loh bahasanya. beda tawakal. Itu kan Nggak sebagai tawakal. perantara. Istighosa itu minta perantara, memang ada di situ dibilang pakai perantara. Pokoknya kamu harus minta kepada Allah. Dan satu lagi Gimana ini kok kamu beda ini? Dan satu lagi Pak Yulianto, ini terlepas daripada pembahasan tauhid, Ane mau tanya sama inti. Ini ada di dalam kitab ditulis bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu menganggap Abu Lahab dan Abu Jahal lebih bertauhid, lebih beriman daripada umat muslimin zaman sekarang atau di zamannya si Muhammad bin Abdul Wahab. Inti kira-kira setuju gak dengan pernyataan begitu? Abu Lahab dan Abu Jahal lebih beriman, lebih bertauhid daripada kebanyakan orang-orang muslimin zaman sekarang atau zamannya dia, zamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ente setuju gak dengan pernyataan itu? Jadi kalau aneh Saya bilang setuju. Saya Setuju. 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 Kalau gini loh, maksudnya gini loh. Kalau masalah bukan nggak tahu itu maksudnya dibanding dengan orang muslim apa orang kafir zaman sekarang, saya Orang nggak tahu. muslim, Kayaknya orang dibilang kafir deh, orang bukan orang muslim. muslim deh. Karena apa? Dengerin. Karena zaman dulu Dengerin, itu kan masa- emang Ayo, tauhidnya, rububiyahnya kepada Allah emang kan saya bilang emang lebih bagus. Orang-orang musyrik zaman dahulu itu emang tauhid rububiyahnya dia bagus. Maaf Lebih itu bagus- mungkin sampean lebih bagus salah daripada kali. kamu. Lebih bagus bagaimana coba? Daripada orang Karena muslimin kan loh. emang Jangan zaman bahas- dulu jangan itu kan bahas zaman daripada orang salaf, kafir. zaman dia masih dekat dengan Allah gitu loh. Ya begini, Orang kafir dekat dengan Allah. kerancuan Tri Tauhid itu menyalahi aturan Tri Tauhid itu, karena itu akhirnya melarikannya dengan tawasul dan sebagainya, itu rancu. Yang kedua, Tri Tauhid itu adalah pemahaman Mujassimah yang dikembangkan lagi oleh Syekh Abdul Wahab itu sendiri. Itu pemahamannya salah kaprah itu. Jadi begini Pak Yulianto, itu Tri Tauhid tuh diadakan tuh semata-mata pengen ngeberantas tawasulan, itu aja tujuan utama itu. Jadi dibilang lah Abu Jahal lebih bertauhid, Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat muslimin di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab tuh ketika itu mungkin marak ya tawasulan. Nah, itu dia untuk memerangi itu tawasulan, dibuatlah metode Tri Tauhid dan dibilang lah diklaim bahwa Abu Jahal lebih bertauhid daripada kebanyakan umat muslimin di zamannya si Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Bang, maaf sedikit saya. Ini Herman naik kamu Bib. muridnya BSTP. Sebentar. Tolong. Bib, Ini tolong jelaskan, Al-Habib Bib. Herman Tadi kan naik. pernyataan Yulianto kan begini, Bib. Pernyataannya Yulianto itu kan Abu Jahal, Abu Lahab itu imannya bagus karena mereka di zaman salaf. Lah ini pernyataan keliru, Bib. Apakah bisa perkataan seperti itu disimpulkan, Bib? Sekarang Karena- begini, Pak Coba Yulianto jelaskan. tahu gak surat Al-Lahab? Jaminan Abu Lahab masuk neraka. Masa iya ada orang yang lebih bertauhid daripada orang muslimin dijamin masuk neraka kekal? Kan Coba saya itu- bilang Ustaz tadi nggak itu tahu logikanya orang gimana muslimin gitu? apa orang kafir zaman sekarang gitu loh. Maksudnya Abu Jahal orang kafir muslimin, zaman nggak dulu mungkin orang kafir bertauhid tuh zaman nggak sekarang mungkin. tauhidnya lebih bagus mana gitu loh. Dengerin, Saya pribadi dengerin. orang kafir zaman dulu gitu loh. Dengerin, nggak mungkin orang kafir tuh bertauhid. Namanya juga udah kafir. Tauhid ini kan Ya. mengesahkan Allah. Ya Tidak pasti bertauhid. dibandingkan dengan orang muslimin di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengerin. Itu si Muhammad bin Abdul Wahab bilang Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dibandingkan kebanyakan orang muslimin di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab. Di zamannya dia tuh dia bilang begitu. Nah sekarang Kalau aneh pas tanya, Anda ente bilang kayak gitu, dengerin. yang- Sekarang aneh tanya, setuju gak ente dengan pernyataan dia? Ente bilang tadi setuju. Nah kalau setuju berarti begini loh, Allah memasukkan orang yang lebih bertauhid daripada kebanyakan orang muslimin, lebih bertauhid ya, dimasukkan ke neraka secara kekal dan ada suratnya lagi, surat jaminannya tuh. Al-Lahab. Ini kan nggak sinkron, tabrakan di sini pemahaman si Muhammad bin Abdul Wahab. Ente coba deh Terlepas melek Anda dikit. bilang gini, maaf, terlepas Anda bilang kayak gitu, tapi kalau dari versi saya, jadi dia maksud Muhammad Abdullah itu yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang mempercaya Allah yang menciptakan nggak itu sinkron. maksudnya Inilah. bukan Kamu tauhid lihat yang toh, Pak lain Yulianto, gitu. kenapa jadi nggak Yulianto, sinkron? Pak saya Yulianto, mau tanya, kenapa kalau jadi kita sebentar? Gantian lah ngomong, gua dari tadi diam aja nih. Sebentar.
Kenapa jadi nggak sinkron? Ini kok lebih bertauhid tapi bisa masuk neraka? Itu karena udah dipisah-pisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Makanya nggak bisa dipisahkan seharusnya. Kalau dipisah-pisahkan, yang satu rububiyah bertauhid tapi masuk neraka kekal. Yang satu uluhiyah, kan jadi blunder, membulat begini. Bu, Saya kurang paham. Babu. Monggo, Bang Alun, monggo. Nah, tadi dia si Abu bilang kalau Abu Jahal bertauhid yang nggak mungkin lah dimasukin neraka. Gua kasih pertanyaan sama Babu nih. Iblis bertauhid nggak waktu dia di surga itu? Disuruh nyembah sujud sama Adam nggak mau. Lah, ini masalahnya bukan bertauhid atau tidak bertauhid. Kalau iblis beda lagi perkaranya. Paham nggak? Ini lagi bicara tauhid, kok ini bicaranya iblis. Ya, iblis Beda bertauhid lagi. nggak? Kita Iblis bicara masuk tauhid. nerakanya bukan karena tidak bertauhid. Iblis Dengerin. bertauhid nggak? Ini nyambung. Ya, kita bahas Iblis tauhid. masuk Iblis nerakanya bertauhid bukan nggak? karena tidak bertauhid. Kalau yang ini udah nggak bertauhid, nganggap lebih bertauhid daripada orang Islam. Ngerti gak? Ini pembahasannya tentang Iya, tauhid. ente kan bilang kalau orang bertauhid masa dimasukin ke neraka. Sekarang gua nanya, iblis bertauhid nggak? Iblis nggak bertauhid. Iblis itu nggak bertauhid. Iblis itu nenek moyangnya setan. Gini Mas Yulianto, untuk Mas Yulianto aku kasih tahu ya. Tadi Mas jangan lupa itu udah ngejelasin dengan jelas maksudnya Mas Yulianto. Gitu. Saya mau tanya sama Bang Luyanto. Nanti Jangan dulu pahami. Bang Tuhan. Nanti dulu kita kasih Begini saya sedikit ya. Bang Satu Alun saja. dulu. Yang tapping di bawah Oh, Bang Herman. Alun ya, lanjut Bang Alun. Begini sedikit saya menambahkan. Tadi Bang Herman, kalau antum merasa benar dengan tauhidnya, tolong naik. Kamu jangan ngumpet-ngumpet kayak ABSDP itu, kayak Sultan Mataram. Nggak usah Bang. Ayo, tafadhol Kang Alun. Bang Alun, monggo. Versi tidur. Iya, aku tadi cuma Babu ya ini. ngebantah omongan si Abu. Kata si Abu, kalau Abu Jahal itu bertauhid, apa yang diomongkan sama Yulianto, masa dia dimasukin ke neraka? Katanya kan gitu. Nah, Iblis sekarang bertauhid tapi Anda tidak, kan jawab gitu nih. pertanyaannya. Dengerin Saya dulu. nanya, itu Ahlul ya, bid'ah. Sekarang saya bertauhid jawab kamu. enggak? Pernah dengar gak hadis Nabi mandala ala syai'in kafailihi? Pernah dengar gak? Jelasin lah. Mandala ala syai'in kafailihi. Pernah dengar gak? Jelasin lah. Jelasin, nggak bisa bahasa Arab. Taunya ngebenci aja. Taunya ngebenci, habaib dibenci. Ya. Abu Jahal orang Anda tahu, Arab. dia tuh ngebenci Abu habaib, Jahal Anda orang tahu. Arab, Jadi bisa pengen bahasa ingkar Arab nih, lebih dia. baik dari elu. Dia masuk Betul kan? neraka. Dari pada Apa inti nggak bisa patokannya bahasa orang Arab. baik dipatokin sama bahasa. Mandala ala syai'in Lu pikir lu kafailihi. bisa Udah bahasa gitu Arab, lu aja. masuk surga. Iblis tuh dalla ala musyrikin, dalla Ada ala gini, hal-hal yang nggak benar. Jadi dia juga Mungkin mandala ala Bang. syai'in kafailihi. Itu Jangan-jangan belajar lu aja ini deh. lu ikutin Sekarang lu begini, ikutin kita zaman belajar Maskan lagi bahasa Arab diskusi ya. dulu. Kita Apalagi maskan hadis. lagi Saya mau diskusi ya. bertanya ini. Yang dimaksud sampean iblis masuk neraka itu sekarang pertanyaan saya, gara-gara apa itu kok iblis masuk neraka itu? Iblis dimasukkan ke neraka menurut dalil, menurut Al-Quran yang Allah beritakan kepada kita bahwa dia tidak mau menyembah Adam, sujud kepada Adam, bukan menyembah ya, salah, sujud kepada Adam. Itu iblis atau jin? Itu iblis atau jin? Sampean mau bilang iblis yang di Al-Quran itu jin apa-apa terserah, yang kita bahas dia. Enggak, kan saya bertanya. Bukan jin yang Oke, ada di monggo. pohon pisang ya, kita bahas yang dibahas di Al-Quran. Iya. Sampean mau nyari jin yang mana Bang terserah. Luyanto, boleh. Dalilnya di surat mana, ayat berapa? Coba Sebentar, dalilnya. sebentar. Ini Ya, biar sampean yang pernah di atas dengar dulu, gak di antara yang atas. Al-Quran yang membicarakan iblis sujud Dengar sama nggak bisa begitu diskusi. Enggak, gua nanya, gua takutnya salah orang gitu. Kebanyakan nanya, turun aja. Ya, yang antum maksudkan fasjudu di Adam apa saja dulu Aman, santai. Apa, maksudnya Kita nggak apa enak nanti masalahnya dilihat antum? orang-orang. Kok begini sih Al-Sunnah? yang bikin antum ngomentari beliau itu apa, permasalahan di situ itu apa? Itu karena lu nggak dengar. Ya terus monggo. Ya, Bang Surya aja dengar dia tahu. Ya terus maksudnya masalahnya di mana begitu?
Mahalul syahidnya, mahalul masalahnya itu di mana? Tadi, gue ulang lagi nih jadinya ya, dengerin Iya, ya. mau. Siapa Terus namanya terus. tuh? Mm-mm. Imari, siapa sih? Gini Mas Imari, tadi Abu yang ngomong ngebantah, ngebantah si Yulianto. Dia bilang kalau si Abu Jahal itu bertauhid, apa yang Yulianto bilang rububiyah bahasanya. Apa dimasukkan ke neraka? Ini Abu yang ngomong, si Abu ngomong begitu ya. Kenapa Allah masukin orang bertauhid ke neraka? Itu pertanyaan dia, gua tanya balik. Tunggu, kita jangan lanjut dulu. Coba Antum tanya iblis itu bertauhid bertauhid enggak? Nah, Nah, jawabannya sekarang apa? permasalahannya begini. Takrif bertauhid maksudnya begini. Takrif definisi yang jami' mani untuk tauhid itu apa? Kemudian begini, imbas dari tauhid itu apa? Betul, Terus antum membantah pernyataan Abu Jahal tadi masuk neraka karena dia tetap masuk neraka walaupun dia bertauhid, kata Yulianto. Terus antum korelasikan dengan iblis, yang iblis antum tanya bertauhid enggak? Imbas Iya. dari tauhid itu apa sih? Anda jangan dulu ke situ, definisi tauhid dulu yang jami' Belum mani. ngomong. Maksudnya? Begini Bang, ketika kita menyatakan sesuatu kan kita harus tahu itu definisinya apa. Nah, takrif tauhid sendiri itu yang jami' mani kan, kalau kita bicara definisi berarti bicara had. Haddul had itu kan membatasi yang di luar untuk masuk ke dalam dan membatasi yang di dalam untuk keluar. Nah, sekarang membatasi itu dalam konteks tauhid itu apa? Nggak tahu deh. Lah kok enggak tahu, kok antum tanya kayak begitu? Ya aku nanya dong soal masalah iblis. Gua Nah, nanya. maksudnya kan antum tanya, pertanyaan antum kan diajukan atau diutarakan untuk membantah karena menyamakan satu hal dengan satu hal dalam konteks tauhid. Nah, sekarang saya mau tanya, definisinya apa? Sehingga muncul pertanyaan itu dari mana? Ya dari pembalikan pertanyaan dari si Abu aja. Iya, nah kan dari situ kan. Nah, sekarang definisinya apa? Kok bisa ada korelasi ke sana? Itu definisinya apa? Iya, Kita balik ke dasar dulu. Si Abu jawabannya apa? Nggak, antum. Kok nanya gua? Lah kan antum yang tanya tadi, makanya saya tanya. Dasarnya antum paham nggak? Terus bisa nanya ke sana. Maksudnya gua tahu jawabannya. Enggak, Ana enggak bilang antum tahu jawabannya. Antum kok bisa nanya ke sana? Dasarnya apa? Dasarnya kok itu, tapi Dasarnya pertanyaan tidak si ada Abu korelasi sama dengan si definisi Yulianto. tauhid. Kenapa kok Gini, ditanya? Woi, pertanyaan gua dasarnya pertanyaan gua dimirip-miripin sama pertanyaan Abu kepada Yulianto. Abu bilang Abu Jahal, gua bilang iblis. Nah, terus iblis keluar dari Gini langsung aja lah Bang Hilman langsung aja lah. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal, iblis, semuanya itu bukan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, iblis tidak beriman. Nah, Alasannya, iblis Kang, kenapa mereka Apa? tidak beriman? di antara alasannya kenapa iblis itu tidak beriman, karena mengingkari perintah Allah Ta'ala. Mantap. Karena mengingkari Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud. Perintah Betul. itu. Nah, itu saya Itu suka. Jadi penjelasan orang bertauhid harus ada amalan yang korelasi dengan tauhid. Jadi Kalau amalan lu nggak sesuai bukan dengan harus ada tauhid. amalan, Kang. Nggak harus ada amalan. Bukan. Iman itu ingkiat. Nah sekarang sebentar, sekarang kita kembali lagi kepada Abu Jahal. Tadi Abu Jahal dikatakan lebih bertauhid daripada orang-orang muslimin di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Lah amalannya Abu Jahal apa? Kalau emang dikatakan dia lebih bertauhid, kan kata tadi bilang kan mesti ada amalannya. Itu kan maunya Nah, amalannya lu. Abu Jahal apa? Maksudnya si Dikritik lebih Yulianto bertauhid. seharusnya lu udah paham. Maksudnya Yulianto tuh maksudnya bertauhid itu hanya mengetahui, hanya mengakui bahwa alam semesta ini diciptain Allah. Lah Dari itu mana nggak sinkron. pembahasan Dari uluhiyah mana? seperti itu? Mereka hanya tahu bahwa Dari mana? pencipta alam semesta ini Tuhan Ya, Allah. dari mana penjelasan seperti itu? Ya, lu Kata tanya Abu siapa? Jahal. Kata Abu Jahal dari mana? Pembagian 3 tauhid ini dari Muhammad bin Kita Abdul nggak Wahab. ngomongin 3 tahun. Kemudian Dia lagi ngomongin 3 tauhid. Lihat judulnya lagi kita bicara lagi tentang bicara 3 3 tauhid. tauhid. Kamu Dan kalau pengen 3 bicara tauhid tentang ini iblis ya muaranya lain aja. Tadi ada di udah Muhammad bin dijelasin. Abdul Wahab. Memang antum Sama sekarang si bicara Yulianto. Abu Jahal. Antum bicara Abu Rububiyah. Jahal. Apakah Dia 3 tauhid bilang itu sama diarahkan Uluhiyah. ke Abu Jahal? Hah? Saya kasih tahu antum ya, 3 tauhid itu diarahkan untuk menyerang tawasul.
Kang Surya ini bulat nih kayak bison ya dia nih. Ya sama kayak si A, tukang bulat. Ini bulat nih kayak bison. Bang Ahlul ya. Kasih tahu Bang Ahlul. ditanya definisi nggak bisa. Boleh saya bertanya? Ditanya hadis tahu tahu. Gini. Boleh saya bertanya? Bu Yaina, jangan lupa Bang Hilman, santai dulu. Ada moderator. Nanti semua yang ada di atas, yang ada di atas semuanya Jadi gini insya Allah ya, dapat giliran lah. Nanti gini Bang Surya, yang namanya disebut itu baru yang bisa ngomong, ya, supaya agak kondusif, supaya yang menyimak juga dapat beristifadah gitulah. Satu-satu ya. Monggo Bang Surya. Oke, jadi begini ya, sebelum lanjut ke diskusi, saya tegaskan bahwa di sini tidak ada Syiah. Ya kalau ada Syiah kita serang juga karena kita tidak pernah sepakat dengan kesesatan Syiah. Ya, jadi jangan menyindir-nyindir orang seperti itu. Nanti dimintai bukti tidak ada, karena saya lebih lama kenal dengan Abu Yainah berbanding dengan ya Kang Ahlul ya. Jadi insya Allah kesaksian saya ini benar adanya gitu. Terus kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi, apakah iman itu harus dikorelasikan dengan amal gitu? Itu dulu. Coba pertanyaannya diulang lagi Abu atau Kang Hilman yang mau bertanya, salah satu saja. Kang Hilman atau Kang Abu? Kang Hilman dulu lah, nggak apa-apa lah. Saya mau tanya dua perkara. Pertama, apakah iman ya sama dengan tadi harus ada amal yang kasat mata? Maksudnya harus ada amalul bil jawari. Satu. Kemudian ketika berbicara 3 tauhid, terus Pak siapa ini yang bid'ah finnar ini itu menghubungkan dengan Abu Lahab atau Abu Jahal, itu tahu enggak kenapa kok Muhammad bin Abdul Wahab membagi atau membedakan uluhiyah dan rububiyah? Dasarnya di mana, kemudian target yang mau dihantam atau target iktirotnya itu kemana? Karena begini, kenapa kita menggagas sifat 20? Karena ada akidah-akidah nyeleweng yang harus dibantah di situ. Contoh, sifat mukhalafatul hawadis itu untuk mengiktirot kaum Mu'tazilah. Contoh, saya kasih contoh satu hal. Nah sekarang itu untuk mengiktirot kaum siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab sampai mengatakan tauhid uluhiyah itu fi'lu kaya ayuhal abad, kata dia. Nah itu iktirotnya kemana tuh bang siapa ini? Monggo Kang Ahlul. Aku Iya ya, dijawab. nggak belajar rububiyah uluhiyah, mau lihat penanyanya. Tidak tahu kok ngomong. Oh, mau jeliin. Beliau menanyakan tentang iblis. Apakah iblis ini termasuk hamba makhluk yang beriman atau tidak? Apakah bertauhid atau tidak? Nah, ini mungkin saya jawab ya, saya jawab sekaligus penutup atas pertanyaan ini. Nanti kita pindah lebih fokus ke judul yang kita tempelkan di atas. Iblis itu kan nenek moyang dari syaitan. Asyaiton wal kafiru minal jin abuhumul akbar, iblis. Syaitan ini adalah hamba Allah Ta'ala yang kafir dari kalangan jin. Awas, dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, bukan. Nggak ada satu malaikat pun yang kufur kepada Allah, itu nggak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jangankan kufur, maksiat pun tidak malaikat itu. Jadi syaitan ini adalah hamba Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang kafir dari kalangan jin. Dari pengertian ini bisa kita ambil pemahaman, oh berarti jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau syaitan itu sendiri semuanya itu kafir. Kemudian Abu Humul Akbar, iblis. Nenek moyang mereka, nenek moyang syaitan ini yang tertua adalah iblis. Dari bawah itu kafir sampai ke atas juga kafir. Sampai ke iblisnya juga kafir. Nah, tadi Bang Ahlun menanyakan apa sebab kekufuran mereka, kan gitu. Maka kita jawab, di antara sebab kekufuran iblis adalah ingkaru awamirillah, karena mengingkari perintah-perintah Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Di sini awas, sujudnya hamba yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam itu tahiyah, sujud tahiyah, sujud penghormatan, dan itu perintah, bukan sujud ibadah, bukan. Beda sujudnya kita orang muslim ketika sholat dan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu beda. Sujudnya mereka di syariat saat itu, di aturan agama saat itu masih boleh sujud makhluk kepada makhluk dengan tujuan tahiyah, dengan tujuan apa istilahnya tahiyah itu? Ya penghormatan, sujud penghormatan itu boleh. Tapi hukum itu di syariat agama kita, di syariatnya Nabi Muhammad di syariatnya Nabi Muhammad itu dilarang, hukumnya haram. Yang dulu itu perintah, tapi sekarang di syariatnya Nabi Muhammad itu hukumnya haram. Nggak boleh kita menghormati orang, menghormati manusia sampai sujud-sujud, itu nggak boleh di syariatnya Nabi Muhammad. Tapi zaman dulu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam dalam rangka penghormatan kepada Adam, bukan ibadah, bukan. Begitu pula, tapi malaikat ini mentaati perintah Allah, sedangkan iblis tidak mengingkari perintah Allah Ta'ala. Ya, itu diantara sebab kekufuran mereka. Pendekatannya gini. Kita orang muslim, ketika di dalam Islam itu kan ada perintah sholat, ketika ada orang tidak sholat, apakah kemudian langsung dihukumi sebagai kafir, keluar dari agama Islam? Tidak boleh langsung menghukumi dia keluar dari agama Islam. Hukumnya diperinci. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat itu karena malas, ya, meninggalkannya itu karena malas, udah diajak yuk sholat, nanti, akhirnya habis waktu, malas. Ini orang yang seperti ini itu tidak sampai terjatuh pada kekufuran, tapi dia terjatuh pada dosa besar. Ya, tidak sampai jatuh pada kekufuran, tapi dia jatuh pada dosa besar. Artinya apa? Tetap dihukumi sebagai muslim, masih dihukumi sebagai mukmin, tapi mukmin yang asin, ya, pelaku maksiat, murtakibul kabiro, pelaku dosa besar. Tapi kalau meninggalkannya itu karena juhud, ya, juhud itu mengingkari. Jadi diajak sholat yuk. Sholat apa kata dia? Ya, saya sholat miskin terus, saya sholat juga kalau mau makan ya harus cari nasi sendiri. Sholat nggak ngasih saya kenyang, semisal. Jadi dia tidak sholat, tidak mentaati perintah Allah Ta'ala karena juhud, menentang. Nah, yang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa iblis dinyatakan sebagai kafir? Karena menentang perintah Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar nggak mau, bukan. Tapi menentang. Protes. Ya kan? Protes. Membangga-banggakan dirinya, saya diciptakan dari api, bagaimana diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang dicipta dari tanah, kan gitu kan. Itu mungkin Bang Ahlun ya barangkali belum terlalu mencukupi atas pertanyaannya ya. Itulah kapasitas. Mantap, itu jawabannya sempurna, excellent, keren. Barakallahu fiik. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang lain ya. Jadi kita cukupkan yang situ ya. Siap. Kita cukupkan pertanyaan itu ke Bang Julianto. Jadi saya nggak jadi bertanya lah ya. Bertanya kepada Bang Julianto, monggo. Julianto aja, ke Julianto. Aduh, entah masih enak ini Bang Yulianto. Bang Yulianto, cek. Halo Yulianto. Ustaz. Gimana Yulianto? Saya kasih pembukaan dulu ya. Yulianto, Ya. cek.
Saya kasih pertanyaan sebagai pembuka kita. Apakah mungkin satu tubuh manusia menyandang dua status, dia dikatakan muslim sekaligus kafir? Apakah mungkin? Ya enggak Ustaz. Nggak mungkin. Berarti Enggak mungkin. kalau nggak muslim berarti kafir. Kalau nggak kafir berarti muslim. Gitu ya? Ya. Gitu ya Bang Yulianto ya? Nggak ada Iya, yang iya, iya. abu-abu di sini ya?